Ini ya Pak, udah Rini diculik, terus sekarang Bapak sama Saifullah difitnah. Bener-bener keterlaluan. Jahat banget nih orang. Sal, cepetan nyetirnya. Saya harus ngasih pelajaran ke Hasbi. Kenapa banyak wartawan? Makasih ya Pak. Ini uangnya. Makasih banyak. Chef, apa alasan Chef membuat cerai suami Chef? Apakah benar cerai ini terkait kasus perselingkuhan? Kami sempat lihat live kakaknya Saif Lala dan mengatakan terjadi perseteruan antara Saif Lala dan keluarga. Apakah itu benar? Ya, permisi kasih jalan. Maaf ya, maaf kasih jalan. Ayo Mala, masuk. Mala, tahu. Bu, itu kenapa bisa banyak banget wartawan di sini, Bu? Bukannya perceraian saya ini masih tertutup ya untuk publik? Iya Mbak, tadi saya sempat dengar dari wartawan kalau ternyata Pak Hasbi yang membocorkan nih soal persidangan ini. Saya baru mau ngasih tahu Mbak Lala, tapi ternyata Mbak Lala sudah sampai duluan. Astagfirullah Hasbi, dugaan aku benar. Bukan cuma Rindi, tapi hal-hal konyol kayak gini pun dilakukan sama Hasbi demi menggagalkan perceraian. Wah, pengacara kondam nih kayaknya. Soalnya Saif Lala yang akan menang di persidangan. Iya ya, Pak Arman kan jarang kalah di setiap persidangannya. Yuk. Hasbi bawa pengacara. Saya kayak sering ngeliat pengacaranya, Bu. Iya, Mbak Lala pasti nggak asing kan sama pengacara itu. Pak Arman Reynaldo, pengacara yang sangat hebat, yang sering memenangkan kasus, terutama kasus perceraian. Keberhasilannya ada di angka 90% lebih. Sewa pengacara handal seperti itu bukannya butuh biaya yang banyak ya, Bu? Hasbi dapat uang dari mana sebanyak itu? Iya, Mbak. Mungkin juga bisa jadi Pak Hasbi ada kedekatan sama Pak Arman yang kita nggak tahu, ya kan? Tapi kita bakal menang kan, Bu? Mbak Lala tenang aja ya. Selama ini kesalahannya Pak Hasbi sudah cukup banyak yang bisa kita serang. Dan yang pasti saksi dari pihak keluarga Mbak Lala harus datang untuk menguatkan gugatan cerai ini. Aku nggak bisa tenang kalau kayak gini. Bahkan keadaan Rindi aja aku nggak tahu kayak gimana. Ya Allah, semoga Allah selalu melindungi Rindi dimanapun dia berada. Terima kasih teman-teman wartawan. Hari ini hari yang berat untuk saya. Karena saya harus melawan istri yang saya cintai. Pak, ini kok Hasbi lagi live streaming ya? Ini kan di pengadilan ya, Pak? Saya kesini bersama dengan Bapak Arman Reynaldo. Tujuan beliau di sini adalah untuk membuka mata hati istri saya agar dia sadar bahwa pernikahan kami itu masih bisa diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Kak Hasbi bener-bener gak tahu malu ya, Bu. Pak, tolong dipercepat, Pak. Baik, Bu.
Bukannya di pengadilan agama nggak boleh live streaming ya, Sal? Saya yakin, Pak. Ini kerjaan Hasbi nih, sengaja dia Pak live. Alah, sok manis banget di sini. Padahal kelakuannya pahit. Wih, Pare aja kalah pahitnya. Pak, maaf Pak, Bapak mau mesen taksi online ya? Iya nih. Tapi kok nggak ada yang mau ngambil ya? Pasti Pak. Di sini tuh jarang ada pemukiman. Jarang ada ojol sama taksi online yang mau ngambil orderan Pak. Kalaupun ada, itu juga bisa nganter Pak. Pokoknya Mbak Lala jangan sampai terpancing ya sama Pak Hasbi. Mbak Lala kan tahu di mana Pak Hasbi selama ini. Insya Allah saya nggak akan terpengaruh dengan apapun omongannya Hasbi. Yuk Mbak, kita masuk. Bos, kami sudah berhasil menghambat Julian dan asistennya. Mereka masih menunggu montir untuk memperbaiki bannya. Bagus. Seenggaknya Julian nggak akan bisa ngapa-ngapain untuk sementara waktu. Halo. Iya, Bos. Saya masih memantau ibunya dan anaknya, Bos. Langkah selanjutnya gimana, Bos? Bagus. Untuk sementara pantau terus aja. Jangan ngapa-ngapain dulu. Tunggu instruksi dari saya. Mereka itu senjata terakhir saya. Baik, Bos. Lah, ini montirnya kali, Pak? Iya. Ya, Pak. Permisi, Pak. Iya. Ban yang mau dibenerin sebelah mana, Pak? Yang situ, Pak. Baik, Pak. Nah. Sebentar ya, Pak. Ya. Burung ya, Sal. Nah, yang ini, Pak. Ini, Pak, ya? Iya, iya. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Biar dia aja, Pak. Lebih paham. Persidangan akan segera dimulai. Saya juga mau berterima kasih sama Om karena udah bersedia untuk bantu saya. Kalau bukan karena hutang budi saya sama ibu kamu, saya nggak mungkin meluangkan waktu saya untuk membantu anak bandel seperti kamu. Saya udah berubah, Om. Sekarang udah nggak bandel lagi. Sekarang saya udah jadi anak baik-baik, Om. Apa? Anak baik-baik kamu bilang? Saya itu kenal kamu udah lama. Kamu itu anak bandel yang selalu nutupi kenakalan kamu agar kamu selalu menang di depan orang. Oke, kalau begitu, ayo kita ke persidangan. Apaan ini? Anda sudah mencelakai klien saya loh. Kamu bawa kemana, Rindy? Klien Anda sudah bermain kotor. Dia menculik teman saya dan mau mengancam saya. Jawab, Hasbi. Kamu jangan jadi pengecut yang menyerang orang-orang terdekat saya. Terus ngapain tadi kamu bawa wartawan banyak? Mau cari panggung? Pak, mendingan kamu hati-hatilah. Tuduhan kamu itu nggak berdasar, nggak ada buktinya. Mendingan kamu fokus aja sama hari ini. Persidangan itu harus dihadapi dengan kepala yang dingin, hati yang tenang. Kalau kamu terus-terusan emosi begini, bisa-bisa kamu kalah. Mbak Lala tetap tenang ya. Jangan sampai terprovokasi. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kita sekarang masuk saja ke ruang sidang.
Semoga berhasil. Asbi, emangnya apa yang udah kamu lakukan sampai kamu ditampar seperti itu? Nggak apa-apa, Om. Cuman masalah kecil aja. Om gak usah khawatir. Semuanya pasti aman. Gak akan ada yang bisa menuduh gue sebagai penyebab hilangnya Rindy. Bahkan, para preman itu gue suruh pakai sarung tangan saat nulis pesan ancaman. Gak akan ada sidik jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perceraian antara penggugat Intan Priscilla binti Andi Suyudi melawan tergugat Hasbi Raditya bin Suryono dinyatakan dibuka dan bersifat terbatas. Baik, berdasarkan hasil mediasi yang telah dilakukan, pihak penggugat telah menyampaikan pokok perkaranya, yang meliputi dugaan perselingkuhan, penipuan sejumlah uang, dan juga adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Apakah pihak penggugat sudah menyiapkan alat bukti atau saksi untuk mendukung gugatan tersebut? Tadi aku udah minta ibu sama Ardan untuk gak datang. Jadi, aku harus tetap berjuang bersama Bu Sarah. Izin bicara Yang Mulia. Saksi dari pihak penggugat sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Mohon ditunggu Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Dan terkait dengan pokok perkara yang tadi sudah disampaikan, saya persilahkan kepada tergugat untuk memberikan sanggahannya. Bu Sarah, ibu dan adik saya batal untuk menjadi saksi. Saya khawatir. Mereka tadinya mau datang, tapi karena melihat Rindy diculik, saya khawatir sama mereka. Jadi saya bilang ke mereka untuk di rumah aja, Bu. Lala, sepertinya kita akan susah memenangkan persidangan ini tanpa saksi pendukung. Tapi walaupun begitu, saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Mbak Lala. Terima kasih Yang Mulia. Mengenai tuduhan penipuan sejumlah uang, akan kami uraikan nanti. Namun, ada satu fakta yang tidak dapat dibantah di sini Yang Mulia. Klien kami sudah mengembalikan 100% dana ke rekening Ibu Intan Priscilla. Tidak ada yang dirugikan di sini Yang Mulia. Dan jelas sekali Yang Mulia, unsur penipuan tidak terbukti di sini. Kemudian, untuk tuduhan KDRT, kami tidak melihat bukti yang konkret di sini Yang Mulia. Tidak ada laporan hasil visum, tidak ada rekaman CCTV, dan juga tidak ada saksi langsung Yang Mulia. Jadi, tuduhan ini hanya bersifat asumtif Yang Mulia. Tuduhan tanpa dasar dan tanpa bukti.
Selanjutnya, mengenai tuduhan perselingkuhan. Kami memiliki bukti yang mulia. Justru, Ibu Intan Priscilla lah yang menjalin hubungan dengan pria lain. Barangkali kita perlu melihat terlebih dahulu, siapa yang pertama kali mengingkari komitmen pernikahan ini. Semua bukti perselingkuhan Ibu Intan Priscilla ada di sini, Yang Mulia. Ini semua bukti yang kami miliki, Yang Mulia. Bu, ini fitnah, Bu. Mbak yang tenang ya. Tenang. Ayo tutup. Tenang. Wah, lihat tuh. Chef Julian sama Chef Lala selingkuh. Ya kan? Iya, bener kan? Bener. Tenang. Ayo, fotoin, ekspor. Bener. Semua harap tenang, wartawan silahkan untuk keluar dulu. Ya Allah, kenapa semuanya bisa jadi kacau gini? Sekolah, Bang, tenang. Sebentar saja, Chef. Baik, jelasin dong. Chef Lala jelasin. Ayo jelasin. Mundur semua. Dikarenakan kondisi sudah tidak kondusif, maka persidangan ditunda besok. Terima kasih. Misi Pak, bannya sudah selesai, mobilnya sudah bisa digunakan kembali Pak. Oh, baik Pak, sebentar Pak. Ambil aja kembaliannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau gitu saya permisi Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya, mari Pak. Ya. Pak, biar saya yang bawa Pak. Pak. Nggak usah, Sel. Langsung. Nggak apa-apa Pak. Udah langsung masuk. Iya. Chef Lala. Apa pendapat Chef Lala soal perayaan suami Chef Lala tadi? Sejak kapan hubungan Chef Lala dengan Chef Julian mulai terjalin? Chef Julian adalah juri lomba pada saat COC, yang mana pemenangnya adalah Chef Lala. Apakah tumbuh benih-benih cinta saat itu? Ini semua fitnah.
Kakak saya akan buktikan di sidang besok. Ini semua tuduhan palsu dari suami yang berangkat jadi korban. Ibu sama Ardan ternyata datang. Alhamdulillah, mereka juga baik-baik aja. Terima kasih ya Allah. Sekarang semuanya bubar. Ayo, Mas, bubar. Bubar, Mbak, bubar, Mbak. Bu, untuk besok apa yang harus saya lakuin, Bu? Mbak Lala sebaiknya sekarang tenangkan diri dulu. Lawan kita ini pasti akan melakukan segala cara agar terlihat benar di depan hakim ataupun publik. Sebaiknya Mbak Lala tetap tenang, jaga emosi, dan jangan sampai terpancing sedikit pun. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit duluan ya, Mbak Lala. Sabar ya. Lala, kuat, Lala, kuat. Ya, Kak. Lala, kuat. Ayo, Nak, ayo. Mas Hasbi, apa benar yang menjadi selingkuhan Chef Lala adalah Chef Julian Atmanegara? Iya, benar sekali. Julian Atmanegara itu adalah CEO baru dari Lumera Group. Dan beliau juga mantan juri dari kompetisi COC. Kompetisi yang pernah diikuti sama istri saya juga. Bagaimana mulanya perselingkuhan itu bisa terjadi, Pak? Itu semua bermula dari saya. Maksud saya, kebaikan hati saya. Saya izinkan istri saya untuk kerja di tempat Chef Julian waktu itu. Beberapa kali saya kedapatan istri saya suka pulang malam. Sampai akhirnya saya tahu, ternyata tujuan itu hanya untuk berduaan sama Chef Julian. Mantan atasan dia. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja orang kayak gini ya, Pak. Udah Rini diculik, terus sekarang Bapak sama Saifullah difitnah. Bener-bener keterlaluan. Jahat banget nih orang. Sal, cepetan nyetir ya. Saya harus ngasih pelajaran ke Hasbi. Sekali lagi maaf, Pak. Kalau menurut saya sebaiknya Bapak sabar dulu. Takutnya malah berpengaruh sama proses perceraian Saifullah. Terus takutnya lagi Bapak kenapa-napa lagi. Saya begitu hancur. Setelah saya tahu semua itu, saya sangat cinta sama istri saya. Saya berikan semuanya hanya untuk dia. Bahkan saya sangat menyayangi keluarga dia. Tapi, stop. Biar saya yang melanjutkan pembicaraan ini. Maaf, saya nggak kuat. Saya minta doa dan supportnya aja, biar kami bisa melanjutkan proses ini dengan baik. Tapi Pak, dari foto tadi tidak nampak Chef Lala dan Julian memiliki hubungan spesial. Apakah itu menjadi bukti yang nyata? Itu baru bukti kecil yang kami buka. Sementara kami masih punya bukti lain yang lebih kuat. Tapi akan kami buka pada waktu yang tepat nanti. Saya rasa cukup untuk saat ini. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, halo. Ada apa, Mah? Jules, tadi kata orang kantor, kamu sama Axel pergi buru-buru. Mau kemana kalian? Ini aku lagi di jalan mau ke pengadilan agama. Aduh, Jules. Tadi kamu sudah lihat kan siaran langsung dari pengadilan agama? Kamu itu dituduh punya hubungan terlarang sama Lala.
Mama sudah ingatkan kamu berkali-kali loh soal ini. Kamu tuh harusnya lebih hati-hati. Nih sekarang kamu lihat buktinya. Kamu keseret dalam masalah mereka. Ma, aku sama sekali nggak masalah ikut terseret sama masalah ini. Karena aku yakin aku benar. Dan Mama juga tahu kan, aku sama sekali nggak ada hubungan apa-apa sama Lala. Aku akan selalu membela pihak yang benar, Ma. Orang kayak Hasbi itu harus dilawan. Nggak bisa didiemin kayak gini. Suara Julian seperti lagi emosi. Aku harus tenangin dia. Aku nggak mau Julian sampai salah langkah. Oke. Jules, gini nak ya. Kamu ini lagi emosi. Kamu jangan kepancing Hasbi. Mama nggak mau kamu sampai melakukan hal yang enggak-enggak. Lebih baik kamu pulang sekarang, ya? Enggak, Ma. Aku mau ketemu Hasbi sekarang. Jules, please. Dengerin Mama, nak. Sekali ini aja, ya. Kamu pulang. Hasbi itu sengaja mancing kamu. Dan kita nggak pernah tahu rencana licik apa yang akan dia lakukan kalau sampai kamu kepancing sama dia. Come on, Jules. Ya udah, Ma. Aku pulang kalau gitu. Oke, thank you ya. Mau denger Mama? Kita ini sekarang dalam situasi yang sulit. Kamu harus sabar, jangan pakai emosi. Kalau soal Hasbi, dia itu sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Dan kita semua sudah pegang kok buktinya. Yang perlu kita lakukan sekarang hanya sabar aja. Tunggu timing yang tepat untuk kita serang balik dia. Oke? Iya. Aku ngerti kok maksud Mama. Oke, thank you, Jules. Mama bener. Aku nggak boleh terpancing emosi. Hasbi itu licik. Sangat licik. Hasbi emang benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya ya si Hasbi fitnah kamu selingkuh sama Chef Julian. Kamu yang sabar ya, Nak ya. Insya Allah, kalau kita berada di posisi yang benar, Allah pasti akan bantu kita. Gila itu orang. Nggak punya hati nurani apa? Terus itu ke wartawan bisa masuk ke ruang sidang sih? Belum aja aku sama ibu jadi saksi. Udah kacau aja situasinya. Ini semua ulah Hasbi. Maksudnya, Kak? Hasbi akan ngelakuin berbagai macam cara untuk mempersulit perceraian ini. Ibu, Ardan, harus hati-hati sama Hasbi. Kalau udah mulai ngerasa ada yang aneh, langsung kasih tahu ke aku, Ibu. Iya, Nak. Ardan. Sekarang kita doa sama-sama ya, Nak ya. Yang penting kita sudah kasih yang terbaik dan berusaha sejujur-jujurnya. Semoga apapun yang terjadi, Allah akan bantu kita untuk memenangkan perceraian ini. Iya, Bu. Siasat apapun yang direncanakan sama Hasbi, insya Allah, Bu, aku yakin aku akan tetap menang. Bismillah. Chef Julian sama Mas Axel belum ngasih kabar apa-apa sampai sekarang soal Rindy. Ya Allah, semoga Rindy baik-baik aja. Om emang cerdas. Saya udah nggak perlu lagi ragu sama Om. Ini masalah kecil, Hasbi. Masalah kamu akan segera tertutupin. Asalkan kita menyerang mereka duluan. Dan mereka nggak nyangka kalau kita berani seperti itu.
Apalagi tadi, wartawan pada nerobos masuk ke dalam. Bikin keributan. Sidang jadi tertunda. Harusnya dari awal, saya udah minta tolong sama Om. Wih, gue gak nyangka lo hebat juga lo ya. Bisa bikin chaos kayak tadi. Hah? Keren. Itu kan sudah jadi kerjaan saya, Pak. Semuanya beres, berjalan sesuai perintah. Ini cukup. Coba dicek dulu. Wah, ini mah cukup banget, Pak. Tapi ingat, setelah ini terus publish artikel dan bikin narasi perselingkuhan antara Julian dan juga Lala. Siapa? Kita harus bikin masyarakat terpengaruh dan berpihak sama kita. Siapa? Nah, kalau gitu, saya permisi dulu. Oh ya, satu lagi. Soal wartawan yang tadi. Tapi Pak, dari foto tadi tidak nampak Chef Lala dan Julian memiliki hubungan spesial. Apakah itu menjadi bukti yang nyata? Tolong diurus ya. Saya harap kedepannya nggak ada lagi pertanyaan bodoh seperti tadi yang harus saya jawab. Siapa? Saya pastikan nggak akan terulang lagi hal seperti tadi, Pak. Ternyata kamu itu nggak jauh beda dengan ayah kamu. Cara kamu berpikir, pembawaan kamu, dan cara kamu memperlakukan orang lain. Ayah kamu benar-benar berhasil, Hasbi. Saya nggak mau bahas soal ayah saya, Om. Bagaimana dengan ibu kamu? Bukannya uang untuk melaksanakan rencana kamu selama ini itu dari ibu kamu? Maaf, Om. Saya juga nggak mau bahas soal ibu saya. Kalau keadaan nggak terdesak seperti ini, saya kasih berhubungan sama mereka. Terus, sekarang kamu tinggal di mana? Om dengar-dengar, rumah kamu udah disita kan? Gue nggak mungkin balik ke kos Lala. Cuma ada satu tempat buat gue tinggal. Saya udah sewa apartemen, Om. Walaupun sekarang ada Benalu yang harus saya usir. Saya rasa cukup ya untuk hari ini, Om. Makasih. Oke. Atas bantuannya hari ini. Oke. Benalu? Siapa yang dimaksud Hasbi Benalu itu ya?